Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir lana. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Pada hari ini kita masih diberikan begitu banyak karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semangat, dan nikmat sehat pada hari ini yang amat sangat mahal nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, ketika kita bicara kehidupan, maka hidup mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kita. Sekian puluh tahun kita hidup di muka bumi ini, betapa banyak ilmu yang Allah berikan pada kita untuk menjalankan kehidupan. Ada tawa, ada canda, ada senyum, ada duka dan air mata. Semuanya berjalan dengan cinta dan kasih sayang Allah. Tak ada yang tak mungkin di hadapan Allah. Kita hidup dalam universitas kehidupan. Yang mampu melewati semua proses kehidupan inilah orang-orang yang menang. Dan kita insya Allah mampu melewatinya dengan cinta dan kasih sayang yang Allah berikan pada kita. Sahabat, semua orang pasti ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Semua manusia pasti menginginkan keselamatan dunia dan akhirat. Tak ada satupun manusia yang ingin sia-sia hidupnya nanti, terutama ketika kita kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pangkuannya dan pelukannya. Sahabat, apa kira-kira yang harus kita siapkan agar diri ini menjadi hambanya yang beruntung, agar diri ini terhindar dari fitnah dunia, dijaga oleh Allah dan mendapatkan kebahagiaan, bahtera, penyelamat di dunia wal akhirah? Langkah yang harus dilakukan, yang pertama adalah persahabatan yang soleh. Persahabatan adalah hubungan yang baik antara satu, dua, bahkan lebih dari hamba Allah yang soleh, yang mengenal Robnya, yang benar-benar mengerti apa makna kehidupan. Sahabat, persahabatan yang soleh adalah sebuah konsep yang diinginkan agar kita menjadi orang-orang yang mampu mempertahankan kebaikan di jalannya. Karena dengan bersahabat dengan orang-orang yang soleh, otomatis kita menjadi komitmen dalam kebaikan dan selalu diingatkan untuk fastabiqul khairat. Ketika kita lalai, kita bangkit kembali. Ketika kita sudah mulai agak malas, kita akan dikuatkan kembali. Dan sebaik-baik penolong dalam sebuah kebaikan di jalan Allah adalah berkomitmen dalam bersahabat, dan intinya ukhuwah Islamiyah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28 dikatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghada wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu
furqa. Shadaqallah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghada wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru pada Tuhanmu pada pagi dan sore hari dengan mengharap ridho Allah. Dan janganlah kamu berpaling dari orang-orang yang soleh karena mengharapkan perhiasan dunia. Dan jangan kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah dilalaikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melampaui batas. Sahabat, jelas ayat ini menyuruh kita, memerintahkan kita untuk istiqomah dalam ukhuwah, untuk terus bersemangat dalam kebaikan di jalan Allah bersama sahabat-sahabat yang soleh juga. Ketika bicara ukhuwah, maka kita bergabung dengan orang-orang yang soleh dan karakter yang berbeda. Disinilah kita disuruh berlapang dada, memahami satu dengan yang lain. Kita tidak minta orang lain paham diri kita, tapi kitalah yang mencoba untuk memahami orang-orang di sekitar kita, agar hati ini bersih, qalbun salim, dan terus semangat. Langkah kedua adalah konsep dasar yang harus dipegang dalam kehidupan kita, memahami hakikat dunia. Ketika kita bicara memahami hakikat dunia, maka harus pahami bahwa kita hidup ini hanya sebentar. Kun fid dunya kanaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau di muka bumi orang asing atau penyeberang jalan. Dan tak ada satupun manusia penyeberang jalan yang berjam-jam menyeberangi jalan. Dia hanya sebentar. Dan ini harus dipahami kehidupan kita yang sifatnya sementara ini. Maka wadrib lahum masalal hayatid dunya, dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia. Perhatikanlah dunia yang kalian kejar-kejar. Kama in anzalnahu minas sama, sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Lantas apa yang terjadi di bumi setelah itu? Fakhtalata bihi nabatul ard, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, dan terjadi dengan amat cepat. Kemudian apa yang terjadi? Fa asbaha hashiman ladruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Maka tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menggambarkan tentang jeda-jeda singkat kehidupan kita. Maka dari permulaan hidup, pertengahan hingga akhir kehidupan kita, tahapan itu sangat cepat. Dari kita baru lahir sampai kita tumbuh menjadi manusia dewasa, dan sampai akhirnya kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang perlu dikuatkan di dalamnya? Kita harus menyadari bahwa kita memiliki proses kehidupan yang sangat amat singkat di muka bumi ini. Satu hari hanya 24 jam. Kalau kita bertemu satu pekan sekali, berarti kurang lebih 168 jam. 168 jam yang Allah berikan dalam 7 hari, kita hanya menggunakan tidak sampai 5 jam untuk duduk bersama dalam kebaikan di jalan Allah. Maksimal 3 jam. Sisanya 165 jam habis untuk urusan kehidupan dunia. Sadarilah, kita butuh Allah. Allah tak pernah butuh kita. Siapa yang mengutamakan Allah, Allah akan mengutamakan kita. Sahabat, poin ketiga adalah mengingat akhir. Ketika kita mengingat akhirat, terutama yang terkait dengan pemaparan amal manusia, yang terkait dengan zat yang maha perkasa, yang terkait dengan urusan di mana kita akan kembali dan hidup selamanya di sana. Ini menjadi pemikiran yang amat sangat panjang.
yang harus dianalisa kembali agar kita menjadi hamba-hambanya yang takwa. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang kokoh dalam kadar iman. Setelah di muka bumi ini kita tinggal, kita ditempatkan oleh Allah di jannah firdausnya. Namun untuk meraih jannah firdausnya Allah tidak mudah, namun juga tidak sukar. Bertahanlah dalam ukhuwah, bertahanlah dalam kebaikan, istiqomahlah. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Tawazun, seimbang antara hidup dunia dan hidup akhirat. Karena kita tinggal masih di muka bumi ini, maka ini ladangnya kita. Sahabat, dikatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 47 sampai 49 sangat amat panjang. Intisarinya, ingatlah akan hari ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Allah dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Dan letakkanlah kitab. Lalu kamu akan melihat bahwa orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah itu yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ini mencatat semuanya, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan secara tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah Maha tahu hati kita. Apa yang ada di hati ini Allah Maha tahu. Jangan salah melangkah. Luruskan niat. Innama a'malu binniyat. Niat kita karena Allah, maka Allah akan tunjukkan semua jalan-jalannya. Niat ya karena manusia, untuk tenar, untuk mendapat pujian, untuk mendapat kebanggaan, kedudukan, maka semuanya akan hancur. Sahabat, kondisi ini adalah kondisi yang sangat mahal. Kita akan menonton, melihat video-video rekaman kita secara real, secara nyata di yaumil akhir nanti, apapun yang kita lakukan. Poin berikutnya adalah tawadu atau rendah hati. Ini menjadikan kita pelajaran berharga bahwa untuk menjaga fitnah, ilmu, dan ketertipuan diri dengan jabatan, dengan apapun, hanya dengan tawadu. Luar biasa. Ketika kita bicara tawadu, maka ketahuilah bahwa tidak ada yang mampu menjadikan kita hebat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun kita, selevel apapun ijazah perguruan tinggi kita, ilmu yang luas, bahkan hafalan Al-Quran yang bagus sekalipun, tidak akan menjadikan kita orang-orang yang hebat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghebatkan kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Sahabat, ketawaduan sangat diperlukan. Ingat, di atas langit ada langit. Tidak ada manusia yang hebat di muka bumi ini, karena Allah yang maha hebat. Karena sesungguhnya Allah menutupi aib-aib kita. Orang-orang hanya melihat secara lahiriah saja, tapi orang-orang dengan kasat matanya terbatas pandangannya untuk melihat diri ini sampai ke lubuk hati kita yang terdalam. Sahabat, kita bicara tawadu, rendah hati, maka sadarilah bahwa kita adalah hambanya Allah yang sangat amat kecil dan tidak seujung kuku pun ilmu kita dari ilmunya Allah. Poin berikutnya adalah ikhlas. Sebagai hamba Allah yang ditetapkan desain kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wajib kudu fardu ikhlas. Ikhlas teori, sabar teori. Kenapa? Karena ikhlas itu adanya di hati, tak perlu diucapkan. Orang yang ikhlas adalah orang yang mampu menapaki kehidupannya dan yakin bahwa Allah bersamanya. Dan dia siap menerima desain terbaik yang Allah berikan dalam kehidupannya. Dan yakinlah, desain Allah buat hambanya pasti yang terindah. Sahabat, ketika kita bicara keikhlasan, maka sadarilah bahwa kekuatan dan kekuasaan yang Allah berikan pada kita adalah kekuatan di mana kita harus mampu menjadi hambanya yang ikhlas. Dalam hal ini adalah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang berniat dari awal melakukan aktivitas hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Dan jangan pernah berharap dibanggakan oleh orang-orang di sekitar kita. Sekalipun seluruh makhluk Allah tidak pernah mengenal kita, kita hanya berharap kita termasuk hamba Allah yang dikenal di penduduk langit, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih hidup kita. Sahabat, oleh karenanya Allah menegaskan pada kita, jangan pernah mempersekutukan Allah. Innama a'malu binniyat. Niat kita luruskan karena Allah. Karena ketika kita berniat karena Allah, bukan karena urusan dunia, Allah akan mudahkan segalanya. Siapa yang berniat karena Allah, Allah akan berikan jalan kebaikan di dunia wal akhirat. Niatkan karena Allah, maka dunia akan ikut. Tapi niatkan karena dunia, maka akhirat tidak akan ikut. Sahabat, ikhlas tidak perlu diucap. Namun ikhlas adanya bentuk realita proses kerja kita dalam kebaikan di jalan Allah. Kita berdoa sama Allah agar kita dijadikan hambanya yang ikhlas di awal, tengah, dan di akhir, hingga kita bertemu dengan Rabb kita dalam keadaan husnul khotimah dan qalbun salim, dan masuk ke dalam jannah firdausnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.